Shalom, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya di hari yang baik ini, Selasa 22 September 2020. Malam ini kita mau belajar satu hal, sikap sempurna. Ya, demikian kira-kira kalau di militer, sikap sempurna. Tapi malam ini yang kita pelajari sikap sempurna adalah bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Ya, walaupun hidup kita sehari-hari adalah hidup bersama dengan Tuhan, tapi kita perlu menjalani hidup itu dengan sikap yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan sikap sempurna? Mari kita lihat firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ya, itu dia. Kita punya 3 sikap yang sempurna untuk bisa menjalani hidup ini. Yang pertama adalah kita harus bisa bersukacita. Ketika berbicara tentang sukacita, itu adalah karena keberadaan diri kita yang menyadari Tuhan Allah Immanuel ada dalam diri kita, ada dalam hidup kita. Ketika kita bisa menjadi orang-orang yang bersukacita, karena kita tahu Tuhan itu di pihak kita. Ketika kita kemudian dikatakan di sini bersukacita dalam pengharapan. Ketika kita hidup hari ini, ketika kita ada sebagaimana kita hari ini, itu adalah karena perkenanan dan kemurahan Tuhan semata. Dia tidak hanya memberikan kita hidup, tapi dia memberikan apa yang kita perlu. Utamanya hari ini kepada kita gereja. Sebagai hamba-hamba Tuhan, dia memberikan kita pelayanan yang baik. Hamba Tuhan ada amin. Karena walaupun sebagian besar kita masih dalam bentuk pelayanan online, tapi Allah itu baik. Bagi kita, orang-orang yang tidak dalam pelayanan, Tuhan memberikan kita pekerjaan yang baik. Kita diberikan Tuhan pekerjaan yang baik. Dan jangan salah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak orang yang benar-benar sedang dalam kesesakan, kesusahan, bahkan putus asa. Sehingga ketika mereka dalam putus asa, kesesakan, bagaimanakah mereka bisa bersuka cita? Tapi kita, hari ini saya mau kasih tahu, Tuhan memberikan kita sesuatu yang baik. Mungkin sebagian kita sedang dalam perjalanan pulang dari pekerjaan, atau masih ada di dalam pekerjaannya. Ketika Tuhan memberikan kita pelayanan, ketika Tuhan memberikan kita pekerjaan, itu artinya ada pengharapan yang kita nantikan yang datang daripada Tuhan. Ketika kita bisa tetap bersukacita di tengah-tengah pengharapan kita itu, maka Tuhan juga mengingatkan kita bahwasanya pengharapan anak-anak Allah bukanlah pengharapan yang instan, bukan pengharapan yang simsalabim. Karena sebagai orang percaya, kita harus percaya bahwa segala sesuatunya membutuhkan proses. Tidak ada yang instan dalam Tuhan. Tidak ada yang simsalabim. Ya, mujizat terjadi ketika Yesus berkata, bangkitlah, hiduplah, sembuhlah. Itu adalah mujizat. Tapi dalam perjalanan hidup kita, meraih masa depan, kita punya pengharapan. Tapi pengharapan kita itu ada di dalam prosesnya Tuhan. Nah, Tuhan meminta kita untuk terus bersukacita di dalam pengharapan kita. Karena ketika kita tetap bisa bersukacita, maka ketika tiba hal yang kedua, dan kita harus sikapi dengan sikap sempurna yang kedua, yaitu kesesakan, maka kita harus menjadi orang yang sabar. Ketika kita bersukacita, karena kita punya pengharapan, tentunya kita fokus. Benar, kita fokus akan pengharapan itu. Apa sih pengharapanmu, sahabat? Engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi ketika kita punya pengharapan itu, ketika kita bersukacita di dalam pengharapan itu, maka firman Tuhan yang lain mengingatkan kita hari ini dari Roma 5, 15 maksud saya,
Ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yes. Pengharapan kita jangan pernah kita ragukan. Firman Tuhan ini sangat dahsyat. Sekali lagi saya bacakan, sehingga siapapun kita hari ini yang sedang putus pengharapan, siapapun kita yang sedang melihat ini dan mungkin pengharapannya mulai menurun karena tidak seperti apa yang dia inginkan Tuhan kerjakan dalam hidupnya, mari simak firman ini sekali lagi. Dikatakan, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ketika kita berlimpah-limpah dalam pengharapan, saya terlalu yakin kita akan menjadi senantiasa bersukacita. Sikap sempurna yang pertama dalam menjalani hidup kita yang sehari-hari. Tapi ketika kita di tengah proses itu, dalam perjalanan itu seperti saya katakan tadi, ada kalanya kita mentok. Kita terhambat masalah. Kita terhambat persoalan yang kita sebut dengan kesesakan. Tapi jangan lupa, kita sudah tahu firman Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan sampai itu terjadi. Tapi mari, ketika kita dalam kesesakan itu, kita tetap menjadi orang yang sabar. Tahukah kita bagaimana sabar itu? Sabar itu ya kita tahu ketika kita mempraktekkannya, kita menjadi orang sabar. Tapi ketika kita bisa sabar dalam kesesakan, maka pengharapanmu tadi tetap engkau pelihara dengan baik. Pengharapanmu tadi engkau tetap jaga dia dengan baik. Tapi ketika kesesakan itu mungkin tidak sampai lagi dalam kekuatanmu, mari malam ini saya ingatkan kita sekalian ya, kita tetap harus sabar. Sabar dan sabar. Bagaimana ke orang sabar? Orang sabar itu bisa kita simpulkan di dalam Amsal. Di dalam Amsal 16 ayat 32 berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, sungguh luar biasa. Sikap sempurna kita yang kedua, sabar. Yang pertama tadi adalah bersukacita. Dan yang ketiga, bertekun dalam doa. Bertekun itu artinya ketika kita kena hantam daripada segala masalah dan pencobaan, ketika kita terkena kesesakan, tapi ketika kita tetap bertekun dalam doa, maka segala sesuatunya bisa kita lalui. Maka pertanyaannya, bagaimanakah kita berdoa hari ini? Sudahkah ketika kita tadi bangun pagi kita berdoa? Sudahkah ketika kita di kantor sedang makan siang, karena di sekitar kita ada orang tidak percaya, kita tidak berdoa untuk makan, tapi langsung makan? Tapi ingat, bertekun dalam doa artinya segala sesuatu yang kau alami, hari lepas hari, day by day, engkau bawa dalam doa kepada Tuhan. Sebab Allah yang menjanjikan pengharapanmu itu akan tergenapi. Dia adalah Allah yang hanya sejauh doa. Dan biarlah malam hari ini kita mengerti Tuhan ada di pihak kita. Maka dia memfirmankan firman-Nya tentang sikap sempurna yang harus kita kerjakan setiap harinya. Menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Bersukacita, sabar, dan bertekun dalam doa. Demikian pertemuan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. God bless you.